Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nekti, selaku dosen manajemen sumber daya IT, teman-teman sekalian yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi ini. Amin. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Hilman Rishi, dan ada teman saya yaitu Mbak Syaima, ada Mbak Rahmi, ada Mbak Rizky, ada Mbak Syafira, dan ada Mbak Nanda. Di sini kami akan membahas tentang proses penyusunan perencanaan IT. Mengapa harus ada proses penyusunan perencanaan IT? Apa tujuannya? Bagaimana prosesnya? Dan apa manfaat bagi kita? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu adalah tujuan dari proses perencanaan penyusunan IT. Dalam rangka untuk menyelaraskan antara teknologi informasi dengan arahan strategis suatu organisasi, serta pengelolaan area-area dalam tata kelola organisasi teknologi informasi. Inilah tata letak urgensi atau hal yang sangat penting dari disusunnya rencana strategis teknologi informasi atau centang biru teknologi informasi, atau bisa disebut dengan IT blueprint, sehingga seluruh langkah-langkah yang akan ditempuh oleh suatu organisasi dapat selaras dengan usaha pencapaian objektif dari sebuah organisasi tersebut. Selanjutnya, yaitu proses-proses penyusunan perencanaan IT yang akan dibahas oleh Mbak Syaimah. Nah, di sini ada 5 langkah penyusunan perencanaan IT. Yang pertama, ada identifikasi permasalahan dan analisis. Yang kedua, ada desain sistem. Yang ketiga, ada project initiation. Yang keempat, ada project sponsor. Dan yang kelima, analisis kelayakan. Yang pertama, identifikasi permasalahan dan analisis. Pada tahap pertama ini, dilakukan penggambaran mengenai permasalahan yang dihadapi dan rencana pekerjaan atau proyek IT yang akan diselenggarakan. Selanjutnya, manajer proyek IT akan melakukan pemeriksaan dan perencanaan. Nah, di sini manajer proyek harus paham mengenai bagaimana membangun suatu proyek IT, menyelesaikan masalah ketika sistem sedang berlangsung, menentukan tujuan, serta mencatat berbagai kendala atau gangguan. Yang kedua, desain sistem. Perancangan sistem didesain berdasarkan kebutuhan-kebutuhan fungsional dengan pertimbangan beberapa pendekatan yang menjadi alternatif, bisa terkonsep dan juga dibandingkan dari segi biaya serta faktor manfaat. Nah, jadi saya akan menjelaskan mengenai poin ketiga, yaitu project initiation atau inisialisasi project. Project initiation atau inisialisasi project merupakan tahap perencanaan awal terhadap sumber daya IT yang akan digunakan sebelum suatu proyek dimulai. Dalam project initiation atau inisialisasi project ini, terdapat beberapa tahap. Nah, dalam tahapannya, perusahaan harus melakukan identifikasi nilai bisnis atau identifying business value. Pada tahap pertama, perusahaan harus dapat memastikan bahwa proyek IT yang akan dimulai benar-benar berdasarkan pada keperluan bisnis. Selanjutnya, project sponsor harus mengenali serta memahami keperluan bisnis perusahaan dengan seksama, misalkan keperluan dana atau keperluan yang lainnya. Selanjutnya, baru diimplementasikan keperluan bisnis tersebut. Keperluan bisnis tersebut juga harus menggambarkan keseluruhan fungsionalitas dari sistem yang akan kita buat. Selanjutnya, nilai bisnis proyek
IT harus digambarkan dengan jelas secara terukur maupun tidak terukur. Nah, yang terakhir, kita harus menyusun dokumentasi mengenai kebutuhan sistem atau biasa disebut dengan sistem request. Nah, sistem request ini merupakan dokumen yang menggambarkan mengenai alasan bisnis yang terkait dengan pembangunan sistem informasi serta nilai-nilai bisnis yang akan dicapai. Sistem request harus mendapatkan persetujuan dari approval committee, barulah proyek IT bisa berlanjut. Nah, terdapat beberapa elemen penting dalam sistem request, yakni seperti project sponsor yang akan dibahas selanjutnya, lalu keperluan bisnis atau business needed, dan special issues. Yang keempat adalah project sponsor. Nah, project sponsor ini merupakan salah satu hal yang penting banget dalam penyelenggaraan proyek IT. Nah, dalam hal ini sponsor bisa mengusulkan ide atau saran mengenai sistem informasi seperti apa yang akan kita buat. Kemudian pihak sponsor juga bertanggung jawab atas dana dari sistem informasi yang akan kita buat tersebut. Bisa dia membiayai seluruh dana atau sebagian dana yang kita perlukan dalam proyek IT itu. Untuk selanjutnya itu ada analisis kelayakan. Nah, analisis kelayakan ini dibagi menjadi 3 tahap. Nah, untuk tahap pertama itu kita menguji kelayakan. Nah, dalam menguji kelayakan ini ada 5 poin. Yang pertama itu kelayakan hukum. Nah, kelayakan hukum ini agar tidak melanggar hak cipta. Misalnya kita ingin membuat sebuah sistem informasi, nah kelayakan hukum ini diperlukan untuk agar kita tidak melanggar hak cipta. Kemudian itu ada dari segi sistem dan teknologinya. Kita dievaluasi itu sistem dan teknologi yang seperti apa yang cocok untuk perusahaan kita. Kemudian itu ada yang namanya dari segi ekonomi. Nah, dari segi ekonomi ini kita analisis biaya pembuatan proyek IT ini berapa gitu. Kita analisis semua biaya yang diperlukan perusahaan untuk membuat sebuah sistem informasi yang diperlukan. Kemudian jadwal. Nah, jadwal ini harus kita bikin sedetail mungkin agar proses pembuatan sistem informasi ini tidak terjadi kemunduran atau tenggat deadline-nya tidak sesuai gitu. Jadi harus stabil. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah uji kapabilitas operasionalnya. Misalnya dalam pembuatan sistem informasi kita membutuhkan 5 komputer atau 5 laptop gitu. Maka kita analisis di sistem operasionalnya seperti itu. Setelah mengevaluasi kelayakan pada perencanaan IT, selanjutnya kita akan memasuki tahap kedua, yaitu hasil dari evaluasi kelayakan. Pada tahap ini, perusahaan dapat mengetahui hal-hal apa saja yang harus menjadi acuan dan dipenuhi perusahaan dalam perencanaan proyek IT. Setelah mengetahui hal-hal tersebut, kita akan masuk ke tahap ketiga, yaitu rekomendasi solusi. Pada tahap ini, kita akan mencari rekomendasi atau penyelesaian dari permasalahan yang biasa dihadapi dalam perencanaan IT. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi yaitu adalah salah satunya masalah infrastruktur. Sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang terbilang membutuhkan biaya tidak sedikit, sehingga bagi pelaku bisnis yang tidak memiliki banyak modal, mengakibatkan kurangnya pembangunan infrastruktur pendukung komunikasi bisnis. Selanjutnya, masalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Walaupun fasilitas komunikasi bisnis telah memadai, kendala yang bisa saja muncul adalah kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan fasilitas tersebut.
Mungkin masih ada beberapa pelaku bisnis yang belum mampu menggunakan alat komunikasi dalam bisnisnya. Sehingga walaupun peralatan dengan teknologi canggih sekalipun, jika manusia tidak dapat mengoperasikannya, maka peralatan tersebut akan menjadi sia-sia. Yang selanjutnya masalah kemampuan individu dalam berkomunikasi. Masalah ini merupakan hal penting dan yang paling mendasar di dalam praktek komunikasi bisnis, baik dengan peran teknologi informasi dan komunikasi. Apabila seseorang memiliki kemampuan komunikasi yang kurang baik, maka secara otomatis praktek komunikasi bisnisnya akan mengalami kendala. Walaupun telah didukung oleh peranan fasilitas teknologi yang memadai, orang tersebut menyampaikan pesan kepada pihak lain itulah yang paling penting untuk diperhatikan dalam berkomunikasi. Cara untuk mengatasi masalah-masalah yang sebelumnya saya sebutkan adalah salah satunya memiliki konsep yang matang. Menjalankan bisnis tidak hanya butuh ide dan passion, namun kita harus memiliki konsep yang matang sehingga kita bisa mengenali berbagai potensi dan pasar yang kita tuju dalam bisnis tersebut. Yang kedua adalah perencanaan yang matang. Konsep bisnis yang matang akan membantu untuk membuat perencanaan bisnis juga matang. Dalam perencanaan yang matang, sebuah bisnis plan harus dibuat. Yang termasuk dalam bisnis plan ini adalah menjabarkan konsep bisnis, visi misi, rencana promosi, rencana pemasaran, karyawan, rencana pengaturan keuangan, sampai analisis risiko yang mungkin terjadi di dalam bisnis. Yang selanjutnya adalah evaluasi dan inovasi. Persaingan dalam bisnis sejenis seringkali tidak dapat dihindari, namun jika kita melakukan evaluasi dan bisa menerapkan sebuah inovasi, maka kita tetap akan bisa bersaing dengan produk-produk lainnya. Kemudian yang terakhir, manfaat dari penyusunan perencanaan IT. Yang pertama, perencanaan IT akan menjadi dasar bagi perencanaan perusahaan dalam investasi dan implementasi teknologi informasi. Nah, mengapa dasar perencanaan IT ini menjadi salah satu manfaat dari penyusunan perencanaan IT? Ini dikarenakan agar perusahaan tidak melenceng jauh dari tujuan awal yang telah ditetapkan. Jadi, perusahaan harus lebih berhati-hati dalam melakukan investasi juga. Kemudian yang kedua, mengurangi beberapa risiko yang timbul dari implementasi teknologi informasi. Untuk mengurangi risiko yang timbul itu, jadi ada beberapa yang harus dilakukan, yaitu yang pertama memperhitungkan cost dan benefit yang dihasilkan. Nah, ini kan sudah dilakukan di penyusunan perencanaan IT. Nah, jadi perusahaan itu tidak gegabah juga dalam memberikan investasi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, perencanaan IT bisa menjadi alat kontrol dan parameter yang efektif untuk mereview performa dan kesuksesan implementasi teknologi informasi pada suatu perusahaan. Ketika perusahaan mengimplementasikan perencanaan yang telah dibuat, implementasi itu haruslah ada kaitannya dengan tujuan perusahaan itu sendiri. Dengan begitu, ketika kita melakukan evaluasi atau ketika perusahaan melakukan evaluasi, kita dapat dengan mudah mengukur apakah yang kita lakukan atau implementasi yang kita lakukan sebelumnya itu sudah sesuai dengan tujuan perusahaan itu sendiri atau malah ternyata melenceng jauh dari tujuan perusahaan itu. Thank you, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.